amalan-amalan yang dilandasi dengan keimanan yang kokoh, ya, itulah sebenarnya hakikatnya yang disebut dengan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasulana ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan yang memberikan informasi di dalam kitab suci bahwa perjalanan kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi akan berlanjut pada kehidupan berikutnya, akan berlanjut pada alam barzakh, akan berlanjut pada alam akhirat, dan itu harus kita yakini dan merupakan salah satu rukun iman bahwa ada akhirat. Dan kita yakini juga bahwa yang menentukan keselamatan kita di dimensi kehidupan berikutnya nanti sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sudah komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh, sebagai role model dalam menata kehidupan kita, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi pada amalan-amalan ritual, bagaimana mulianya salat awal waktu yang kita sudah praktekkan tadi ini, salat jamaah, maupun dalam melakoni peran kehalifaan dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai profesi. Rasulullah bisa jadi manusia termulia dan tidak akan hadir lagi manusia yang sama mulianya beliau karena dia menghadirkan kejujuran dalam segala profesinya, menjadi kepala rumah tangga yang jujur, menjadi pedagang, jadi pedagang yang jujur, menjadi pemimpin jujur dan amanah. Dan yang menarik dari pembelajaran ini bahwa dia sudah diberikan gelar Al-Amin sebelum menjadi Rasul. Jadi sebelum menjadi Nabi, ya. Karena ini memang menarik bahwa di dalam diri kita semua memiliki potensi ilahiyah, ya, potensi ruhiyah yang sudah inherent dalam tubuh. Tidak ada orang yang tidak memiliki nilai kejujuran. Karena kejujuran adalah nilai universal yang berasal dari Tuhan, sifat mulia Tuhan yang sudah ditiupkan
untuk melengkapi jasmani kita, menghidupkan jasmani kita. Tsumma sawwahu wa nafaha min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi semua kita sudah memiliki sebenarnya sifat-sifat mulia. Tinggal bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan. Mempraktekkan dalam kehidupan, kita diberikan alat. Hanya 3 alat, sam'a wal basara wal fu'ada. Penglihatan, pendengaran dan akal pikiran atau jiwa, dia menerjemahkan jiwa. Inilah 3 alat yang menentukan pilihan hidup kita, karena hidup ini adalah pilihan. Dan apa yang kita pilih itu konsekuensinya juga sudah diberikan informasinya oleh Allah, dan sudah dicontohkan, banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah. Hadirin sidang jemaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah, itu konsisten insya Allah dengan kurikulum ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas iman sebagai fondasi dasar untuk mengantar kita untuk berislam dengan benar. Iman adalah fondasi yang menjadi dasar untuk melaksanakan amalan-amalan baik, baik yang terkait dengan ritual maupun yang terkait dengan muamalah. Itulah sebenarnya yang disebut dengan ketakwaan. Saya mengulang lagi bahwa peta jalan kehidupan kita tidak terlepas dari ayat yang saya bacakan tadi. Kalau sudah ada modal iman di dalam diri, dan itu sudah luar biasa nikmat Allah itu. Karena 3 nikmat inilah yang perlu disyukuri dan dievaluasi setiap saat. Ada 3. Yang pertama nikmat hidup. Kita masih dikasih kesempatan, dan luar biasa betul rahasianya itu namanya kematian. Jamaah kita, salah satu jamaah kita, hanya 1 minggu saya tinggalkan, saya ke Majene, sudah ada berita bahwa Pak Jamal, mari kita kirimkan nanti Fatihah, yang rajin sekali jemaah di sini, sudah dipanggil oleh Allah. Tidak ada yang tahu, mungkin tanda-tandanya itu bahwa Pak Jamal sudah mau tinggalkan kita. Saya punya pengalaman pribadi, 3 hari sebelum Guru Ta dipanggil oleh Allah, Pak Kiai Haji Sanusi Baco, 3 hari sebelumnya itu saya sama-sama sempat foto-foto bersama. Dan materi ceramahnya pada waktu itu tentang rahasia kematian. Rupanya dia yang sudah mau tinggalkan kita, kita tidak tahu. Ya. Sehingga saya buat tulisan waktu itu, karena saya bikin intisarinya itu ceramahnya waktu itu, dan saya share bahwa betul-betul ada 2 rahasia itu yang betul-betul dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama kematian, yang kedua adalah datangnya hari kiamat. Jadi jangan kita percaya kalau ada yang prediksi-prediksi akan kiamat tahun kesekian. Tidak, Allah sudah menyampaikan bahwa kiamat itu rahasia. Ya. Yang kedua nikmat kesehatan. Kita hidup kemudian sakit-sakitan juga, itu jadi masalah besar. Ya. Tetapi ini juga menarik. Katanya sehat itu, ya menurut Guru ini, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Sanusi Baco, ibarat mahkota katanya itu kesehatan. Dia berada di atas kepala yang tidak dilihat oleh orang. Nanti kita rasakan ketika kita sakit. Berarti sakit juga bisa menjadi ujian untuk kita bagaimana merasakan namanya betapa nikmatnya sehat. Ya. Kemudian yang ketiga nikmat iman. Karena kita sehat, kita hidup, kemudian tidak ada iman, itu musibah besar juga yang menimpa kita. Tidak mungkin kita pergi salat berjamaah di sini kalau bukan dilandasi dengan iman. Nah, inilah peta jalan kehidupan. Kita memilih Islam sudah dilandasi dengan 6 rukun iman. Inilah nanti akan menjadi kajian-kajian kita ya di kajian berikutnya. Bagaimana kita hakul yakin dengan Allah. Sebenarnya sudah materi khutbah saya kemarin. Bagaimana kita hakul yakin bahwa ada malaikat,
Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk mengantar kita hakul yakin dengan 6 rukun itu, supaya kita berislam dengan benar. Kita pilih Islam, terikat lagi dengan 5 rukun. Itu lagi yang menjadi pembahasan nanti. Jadi dakwah itu di situ sebenarnya, di situ kuncinya. Tinggal nanti cara pendekatannya, kemudian bagaimana mengaplikasikan itu dalam kehidupan, itu yang beda-beda mungkin cara menyampaikan. Nah, kemudian setelah kita menggenggam nikmat iman itu, ya, tidak cukup hanya di situ. Harus menjadi dasar di dalam melaksanakan aktivitas yang diridhoi oleh Allah, baik yang terkait dengan ibadah maupun yang terkait dengan muamalah. Yang saya sampaikan tadi bahwa amalan-amalan yang dilandasi dengan keimanan yang kokoh, ya, itulah sebenarnya hakikatnya yang disebut dengan ketakwaan. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi implementasi dari iman yang kuat, ya, itulah sebenarnya ketakwaan. Ketaatan yang biasa dibahasakan ketaatan kita terhadap perintah Allah. Nah, ini nanti yang menjadi koreksi juga bagi kita, ya. Sehingga saya berikanlah judul bagaimana takwa ini sebagai tangga kedua sebenarnya setelah beriman, atau tingkat kualitas keberagamaan kita. Jadi tingkat kualitas keberagamaan kita dari beriman, bertakwa, kemudian yang paling tinggi nanti berserah diri, al-muslimun. Nah, inilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah Allah. Jangan kamu meninggalkan dimensi dunia ini sebelum mampu berserah diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takwa adalah terpeliharanya sifat diri untuk tetap taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya kira definisi ini sudah ditahu semua sebenarnya. Bagaimana ketaatan kita menjalankan perintah Allah dan bagaimana kita juga taat menjauhi larangan. Inilah semua nanti ada semua di dalam Al-Quran dan sudah banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah. Tinggal koreksinya nanti sampai sejauh mana kita taat, sampai sejauh mana kita menghindari larangan. Ini yang menentukan nanti kualitas ketakwaan. Makin banyak nanti kita praktekkan, ya, ketaatan-ketaatan yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah, itu makin tinggilah kualitas ketakwaan kita. Ini contoh kecil saja, salat jamaah dan awal waktu. Coba pakai koreksi, kita koreksi diri kita. Sekarang banyaknya masjid, cantik-cantik semua masjid. Tinggal masalahnya bagaimana isinya masjid. Kelihatannya berlomba dengan mempercantik bangunan, tetapi belum berhasil kita bagaimana mengajak jemaah untuk mengisi masjid. Ini tantangannya. Nah, perintah Allah tidak terlepas dari dua tadi. Perintah yang terkait dengan peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada amalan ritual atau biasa disebut dengan ibadah mahdah, ya. Kemudian tugas kehalifaan dalam bentuk muamalah atau ghair mahdah, ya. Ini tidak terlepas dari situ itu. Dan yang terkadang melupa kita untuk mengevaluasinya adalah yang terkait dengan muamalah. Apakah kita sudah hadirkan kejujuran dalam profesi kita? Dan pasti kita memang dapat tantangan besar. Mungkin bisa penuh telinga itu kalau kita akan menegakkan kebenaran di dalam satu profesi. Sok jujur, sok suci, penuh ini terkadang penuh telinga itu. Tetapi memang itu kan gambaran ayat bahwa hanya sedikit hamba-Aku, ya, yang akan berada pada penegakan keadilan. Hanya sedikit, ya. Padahal Allah sudah menyampaikan bahwa Aku mencintai hamba-Aku yang berlaku adil. Nah, sekarang
Bagaimana penegak keadilan? Bagaimana diri kita? Apakah sudah kita adil bertindak di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah adil dalam rumah tangga? Nah, ini tantangan besar ini. Nah, disinilah nanti butuhnya ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan adil? Bagaimana implementasinya dalam kehidupan itu adil? Ya. Ini terkadang teman-teman itu ya ayat tentang poligami ya dibahas ya, tidak bisa itu katanya karena tidak bisa berlaku adil ya, karena Allah menyampaikan kalau tidak bisa adil ya satu saja. Tetapi ada juga yang katakan, wah bagaimana kita mau tahu adil kalau belum dicoba ya. Tapi ini ya, jadi sebenarnya sudah ada semua rambu-rambunya, tinggal bagaimana nanti implementasinya dalam kehidupan. Nah, saya mencoba menelusuri kata bertakwa dalam Al-Quran ya, di enak sekarang belajar. Saya coba buka tadi, kemudian saya hitung. Saya dapatlah 198 kata dalam berbagai la'alakum tattaqun, muttaqin ya. Itu 198 kata. Jadi ini 198 kata ini kalau mau dibahas menjadi satu buku besar. Inilah sebenarnya kalau kita baca bukunya Al-Imam Al-Ghazali, itu hampir semua itu yang dikumpulkan itu ayat-ayat misalnya tentang ilmu, kemudian dicari hadisnya, lahir satu buku, kitab besar. Jadi 198 kata. Nah, sehingga saya coba menelusuri juga ini menurut Imam Ghazali, dia memaknai takwa itu dalam 3 bentuk berdasarkan Al-Quran. Yang pertama adalah dia bisa bermakna takut serta tunduk. Makna ini dapat ditemukan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah 41 ayat 41 ini, wa aminu bima ansaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Di sini Imamul Ghazali dia memaknai takwa takut serta tunduk. Makna yang sama dia sampaikan ada pada surah Al-Baqarah 281. Itu makna yang pertama. Kemudian makna takwa yang kedua menurut Al-Ghazali mentaati dan beribadah. Makna inilah yang terdapat di dalam firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya bahasakan ini adalah peta jalan, frame kehidupan. Kalau Imam Ghazali dia memaknai mentaati dan beribadah. Itulah makna dari ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Insyaallah panjang umur, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas yang ketiga ini. Yang selama ini kalau kita baca terjemahan Departemen Agama, Al-Muslimun itu diterjemahkan Muslim. Saya sudah menelusuri ayatnya, itu ada beberapa ayat itu Muslim itu tingkatan keberagamaan tertinggi, penyerahan diri sebenarnya. Bagaimana berserah diri saya sudah inventarisir ayat-ayatnya itu. Bagaimana berserah diri? Karena ini semua cita-cita kita. Karena ini perintah Allah, jangan kamu tinggalkan dunia ini, bumi ini sebelum mampu berserah diri. Ini kalau kita nanti sampai ke puncak ini ya, ini yang dapat undangan. Jadi rupanya berpisahnya nyawa dengan ruh itu memang ada 2 jalan. Ada 2, ada memang yang dipaksa. Ada 2 ayat itu.
Ada di surah Muhammad kalau tidak salah yang satu, dipaksa memang keluar, berpisahnya ruh. Ada juga yang diundang. Nah inilah diharapkan nanti kita diundang oleh Allah. Nah mendapat undangan ketika kita mencapai posisi puncak ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang mana cita-cita roh. Hai hamba yang sudah mencapai puncak penyerahan diri, memiliki jiwa yang tenang al-mutmainnah, masuklah ke dalam golongan hambaku yang aku ridho dan masuk ke dalam surgaku. Mana deh mau masuk surga? Saya kira kalau saya tanya satu persatu semuanya mau masuk surga. Ya. Tetapi kalau tingkatan harapan yang paling tinggi dalam konteks sufi, katanya bukan cita-citanya ke situ, tapi cita-cita yang paling tinggi ingin bertemu dengan Allah. Ini pendekatan pandangan sufistik. Ya. Jadi bukan bercita-cita surga, tetapi dia bercita-cita ingin ketemu dengan Allah. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang ketiga, Imam Ghazali memaknai takwa itu membersihkan hati dari berbagai dosa. Jadi proses pensucian. Tetapi saya mencoba merenung tadi hanya dampak ini. Jadi pandangan yang ketiga ini adalah dampak. Dampak dari tadi ketakwaan itu melaksanakan amalan-amalan baik ritual maupun muamalah yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah adalah proses pensucian. Jadi dampaknya takwa itu adalah mensucikan jiwa, proses pensucian. Sehingga saya katakan bahwa apapun sebenarnya amalan-amalan ritual kita yang diulang ini adalah harapan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, proses pensucian jiwa untuk menuju pada jiwa yang al-mutmainnah tadi. Insyaallah kalau sampai di situ, ya kemudian kita dipanggil, kita akan meninggalkan dimensi dunia ini dengan tenang. Ayat yang digunakan Imam Ghazali sebagai dasar untuk memaknai ketakwaan ini yaitu surah An-Nur 24:52. Wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ini yang digunakan. Sehingga saya melihatnya bahwa ini dampak. Karena kalau kita lihat terjemahannya, siapa yang taat kepada Allah serta takut kepadanya dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi kemenangan di sini dia maknanya sebagai pensucian, kesucian jiwa. Berarti dampak sebenarnya dari ketakwaan itulah menghasilkan ketenangan jiwa atau kesucian jiwa. Nah ini makna yang ketiga ini menurut beliau dan sudah dibahas oleh beberapa ulama, bahwa kalau makna pertama kedua tadi sudah biasa kita dengar. Yang ketiga inilah katanya yang masih sedikit dibahas, bahwa takwa, efek dari takwa itu sebenarnya adalah pensucian jiwa. Nah, kita kembali bahwa kalau kita berdasar pada surah Al-Baqarah 221, itu semua manusia itu diperintahkan untuk menyembah, dan ujung penyembahan adalah mencapai predikat takwa. Ini pernah menjadi bahan diskusi karena saya memaknai ini kan ayat ini diawali dengan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai umat manusia yang aku ciptakan dan yang aku ciptakan sebelum kamu, sembahlah aku untuk mendapatkan posisi ketakwaan. Sehingga ini dulu agak aneh diskusi ini, karena saya katakan begini bahwa kalau kita cermati ayat ini secara tekstual, semua manusia itu bisa mencapai predikat takwa. Dan ujung-ujungnya memang ke situ kan. Tetapi sebagian teman pertama tidak, hanya Islam yang bisa mencapai itu.
Ya, itu pandangan. Ya. Tapi saya memang hanya memaknai secara tekstual ini. Hai manusia yang aku ciptakan dan manusia yang aku ciptakan sebelum kamu, sembahlah aku. Ya, saya katakan bahwa bentuk penyembahan itu yang beda-beda. Allah menyampaikan la'allakum tattaqun. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa efek dari ketaatan adalah pensucian jiwa atau peningkatan kualitas jiwa. Di dalam Al-Quran juga sudah dibahas ada 3 tingkatan jiwa, ya. Kita badan kita ini kan ada fisik, ya. Ada jiwa. Ada ruh. Jadi ada yang membagi 3 itu. Ruh itu meliputi jiwa dan meliputi badan fisik. Badan fisik kita terbentuk dari unsur-unsur tanah, ya. Unsur-unsur air membentuk sel, ya, yang disebut dengan stem cell, ya. Semua kita ini berasal dari satu titik yang disebut dengan sel. Subhanallah, Allahu Akbar. Berapa ukurannya itu sel? Satu sel 0,1 mikrometer. Kalau dijadikan senti 10.000 cm. Jadi Pak Haji, Pak Ketua, kita berasal dari 10.000 cm. Masih ada yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Kemudian di dalamnya itu sudah luar biasa. Ada namanya organel sel, ada namanya mitokondria yang menghasilkan energi. Ada namanya ribosom yang memproses namanya protein, ya, sintesis protein. Pak Ustaz ini ilmunya ilmu biologi. Jadi inilah yang saya katakan begini, bahwa makin tinggi ilmunya orang, makin mengkaji ilmu secara mendalam, itu dia makin ditemukanlah kebesaran Allah di balik ilmu itu. Jadi kita berasal dari 10.000 cm. Insya Allah. Kemudian 10.000 cm inilah yang ditiupkan ruh atau jiwa. Apa isinya? Itu sifat-sifat mulia Tuhan, kecerdasan, ya. Jadi ini yang sementara belajar, ya, yang masih muda-muda ini, semua Anda cerdas. Saya katakan potensi dasarnya manusia sama. Kenapa saya katakan sama? Semua berasal dari satu titik dan semua mendapatkan ruh kecerdasan dari Allah yang sama. Tinggal alatnya tadi bagaimana memanfaatkan sam'a wal basara wal fuada. Makanya 3 alat itu juga nanti diminta pertanggungjawabannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pasti penglihatan, pendengaran dan akal pikiranmu aku akan minta pertanggungjawabannya. Nah, tingkatan nafs atau jiwa dalam yang diungkap dalam Al-Quran itu ada 3, tapi ada juga yang membagi 4 sebenarnya. Yang pertama adalah nafs al-amarah. Ini yang menarik nanti karena ini bisa terukur dengan alat sekarang. Dengan frekuensi gelombang Hertz itu orang yang marah-marah itu terukur. Tapi ketika masuk di zona ikhlas, masuk kepada nafsul mutmainnah, antaranya itu ada nafsu lawama, itu sudah bisa terukur dengan alat. Nah, inilah yang selalu ditata, ya. Jadi kalau fisik tadi kan badan fisik itu kesehatan fisik, kekuatan, tetapi jiwa ini yang paling, karena jiwa inilah sebenarnya adalah inti dari fitrah kita. Karena ini akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi sikap dan tindak laku kita. Sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas pikiran dan kualitas jiwa. Kualitas integrasi antara cara berpikir dan perasaan yang menghadirkan prasangka, itulah yang menentukan sikap kita. Jadi orang yang selalu berpikir negatif pasti itu selalu itu berprasangka negatif. Dan ini juga selalu ada peringatannya Allah. Hindarilah prasangka buruk. Ya, ada juga yang menarik. Hambaku akan mengalami apa yang disangkakan padaku. Hati-hati. Saya katakan ini yang paling berat ujiannya bagi saya setelah saya belajar. Mudah sekali untuk berprasangka negatif. Yang parah kalau berprasangka negatif terhadap Allah. Kenapa saya ini selalu rajin ke masjid? Kenapa selalu banyak sekali cobaan? Ya, ini juga terkadang ada pertanyaan, kenapa itu orang-orang di luar kita justru diberikan rezeki oleh Allah? Ya, kenapa kita ini yang diklaim sebagai orang beriman justru rezeki kita susah? Ya,
Nah, ini selalu ada pertanyaan begitu kan. Tetapi di sinilah maha rahmannya Allah. Coba koreksi bagaimana usaha kita, bagaimana ikhtiar kita. Jangan-jangan orang memang lebih kuat ikhtiarnya daripada kita. Karena di sinilah Allah, Dia tidak bedakan hambanya. Siapa yang berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu, itu akan diberikan itu. Tetapi kita umat Islam, kita yakini bahwa ada penentu doa, ada kehendak. Kita yakini bahwa ketika kita berusaha kemudian kita belum diberikan, kita yakini bahwa ada yang lain, mungkin dialihkan ke yang lain. Kan begitu kan? Makanya jarang itu Islam itu yang frustasi. Coba mungkin kalau non Islam, begitu dia berusaha keras, kemudian dia tidak ini, biasa ujung-ujungnya bunuh diri. Ya. Di Jepang itu kan luar biasa. Di sana luar biasa bagaimana kemanusiaan di sana, tetapi setiap hari katanya berapa yang bunuh diri. Ya. Dan disiapkan tempat memang kalau dia mau bunuh diri. Disiapkan tempat. Ya. Menurut informasi, karena belum pernah juga saya ke Jepang. Prof mungkin sudah pernah ke Jepang. Ya. Kemudian kualitas nafsu yang paling tinggi adalah nafsul mutmainnah. Itu tadi yang mendapat panggilan. Dan sekali lagi ini bisa dideteksi. Sehingga ketenangan jiwa dalam konteks neuroscience dan psikologi itu terwujud dalam ketenangan pikiran dan perasaan, serta selalu berprasangka-prasangka positif. Ini karena beratnya saya rasa ini, saya jadikan doa lagi ini. Bimbing aku ya Allah agar mudah berprasangka positif. Jadi segala sesuatu yang susah saya jadikan doa. Sangat sulit untuk bagaimana berserah diri. Hanya mudah dikatakan, dibaca di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi ketika kita berada pada kondisi kritis, mudahnya diucapkan, beratnya diterapkan di dalam pikiran kita. Saya pernah sampaikan waktu saya kena COVID itu, wah, selalu muncul jangan-jangan ini. Padahal kalau kita sudah berpikir ke situ, seakan-akan kita mau ambil haknya Allah. Kenapa? Karena kita sudah tahu kan kematian adalah rahasia. Kenapa pola pikir kita selalu ini kapan? Kenapa? Karena informasi dari luar. Makanya waktu itu saya tidak baca WA deh. Saya ulang lagi waktu itu, kan 5 orang kalau tidak salah yang kena di sini ya. Kemudian ada di WA, doakan, ada minum aku 1, doakan Prof Mir, ini masuk di rumah sakit sekarang. Kubuka WA sore, pergi mi 1. Saya bilang jangan-jangan ini juga ini. Jadi tidak mudah. Jadi rupanya setelah itu saya temukanlah juga doa di dalam Al-Quran. Memang ada doanya, bimbing ya aku ya Allah untuk mudah berserah diri. Ada doanya saya dapat. Jadi sebenarnya ada hikmahnya ini. Karena saya bawa ke rumah sakit, saya bawa Quran, kemudian saya baca ya untuk tenangkan jiwa saya ya. Karena itu tidak mudah. Nah, hadirin sidang jemaah Maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, dalam konteks neuroscience psikologis tadi, bahwa ketenangan itu terkait dengan prasangka positif, terutama prasangka positif kepada Sang Khalik, terimplementasi dalam akhlak mulia, dalam berinteraksi sosial dan berinteraksi dengan lingkungan. Saya bahasakan sikap humanis spiritual ilahiyah bisa diukur dengan gelombang otak. Jadi orang yang tenang itu ya, gelombang otaknya itu ya berada pada peralihan beta dan alfa. Alfa ini bisa dicapai pada saat kita tidur. Bahkan bisa mendalam lagi ke delta. Nah, pada saat inilah biasa kita mendapatkan suatu pembelajaran pada saat kita tidur. Jadi perbaiki doa kita, perbaiki bacaan kita sebelum tidur. Karena itu ruang untuk kita mendapatkan pembelajaran pada saat kita digenggam jiwa kita oleh Allah pada saat kita tidur. Tapi kalau tidak bagus sih baca-baca atas, jangan sampai setan yang genggam gitu. Setan yang tuntun ya pada saat kita tidur. Nah, inilah renungan saya bahwa doa pada saat bangun itu, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, bukan hanya kita syukur karena dikembalikan kesadaran. Boleh kita bersyukur karena ada ilmu kita dapat pada saat kita bangun. Dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk gagasan.
Nah, frekuensi jiwa yang ikhlas, yang mendekati tadi, yang mencapai mutmainnah, ya, itulah yang akan menghasilkan semangat, perasaan damai. Ini bisa terukur pada gelombang 200 sampai 600 Hz. Terukur. Jadi gelombang jiwa itu bisa terukur sekarang. Tingkatan yang paling tinggi tadi mutmainnah itu ketika dia berada pada 700 sampai 1000 Hz. Itu gelombang jiwa. Kemudian bisa dibuktikan juga dengan foto aura. Ini jadi foto aura, jadi pancaran tubuh cahaya kita yang disebut sekarang tubuh bioplasmik. Itu bisa dipoto dengan foto aura sekarang. Beda orang yang tenang jiwanya, itu aura yang terpancar keluar itu beda. Ini luar biasa sekarang, ya. Pancaran gelombang tubuh cahaya bisa dipoto dengan foto aura. Kalau orang sudah salat tahajud kemudian dipoto, itu beda warnanya hasil fotonya dengan habis marah-marah baru dipoto. Marah-marah itu pasti hasil fotonya itu kemerah-merahan, jingga kemerah-merahan. Ya. Nah, ini. Hadirin sidang jemaah salat maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, orang yang taat melakukan perintah dan menjauhi larangan, inilah yang disebut sebenarnya muttaqin. Memiliki keikhlasan dalam melakukan perintah, wajib dan sunnah. Mohon maaf saya ulang. Untuk menguji keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah, ujilah dalam latihan melaksanakan sunnah. Karena kita tidak dipaksa. Kita tidak ada yang paksaki untuk puasa sunnah. Tidak ada yang paksaki untuk memperbanyak salat sunnah. Sehingga saya bilang indikator keikhlasan dalam beribadah ada pada sunnah. Kalau wajib itu kan ini memang harus dilakukan kan? Ya. Nah, puncak ketaatan itulah al-muslimun nanti, ya. Jadi insya Allah pembahasan berikutnya kita akan bahas panjang umur. Nah, siapa yang termasuk orang muttaqin? Ini sudah ada di dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 4. Dan rupanya ada yang lebih lengkap, dilengkapi lagi surah Al-Baqarah 177. Siapa itu yang muttaqin? Beriman, hakul yakin dengan adanya yang gaib. Ini nanti akan dibahas satu persatu ini. Ya, gaib itu kan Allah, malaikat, jin, ya. Nah, hakul yakin kepada kitab suci. Ini pembahasan ada tadi pengajian saya di Jogja, saya ikuti ini. Tujuannya itu bagaimana hakul yakin dengan kitab suci. Ya. Karena kalau kita hakul yakin, kita baca, kita terapkan. Allah mengatakan aku ini Maha Rahman kasih sayang. Allah memperkenalkan dirinya ketika ada masalah mengadulah kepada aku. Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah betul kita mengadu kepadanya pada saat mendapatkan pikiran-pikiran corona lagi nih yang tidak pernah berhenti? Saya katakan begini, jangan-jangan pendekatannya selama 2 tahun ini tuh kurang pasti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah sehingga tidak berhenti. Karena kita yakin kan dia datang karena ada penyebabnya. Jangan-jangan kita kurang merenung akan penyebabnya itu. Dan sangat menarik di surah Yunus itu. Tidak akan berhenti kalau bukan aku yang angkat. Kalau sudah ada itu kita aku yakin dekati ini yang akan mengangkat. Maaf. Mudah-mudahan tidak diblok lagi nanti. Ya. Kemungkinan hakul yakin dengan adanya kehidupan setelah dunia, akhirat. Nah, ini. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, itu kan, ya itulah. Kemudian di Al-Baqarah 177 itu ditambah menepati janji. Itu juga ciri orang bertakwa. Kemudian yang ketujuh bersabar. Ini juga sabar ini menjadi ukuran bagi kita karena Allah sudah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Aku bersama orang yang sabar. Berarti kalau masih selalu marah-marah berarti masih jauh itu, masih jauh dari Allah. Ini bagian koreksi bagi saya. Kalau masih sering marah-marah masih jauh dari Allah ini. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang terakhir bagaimana imbalannya? Ya, imbalan bagi orang muttaqin. Ya, di ayat kelima itu sudah disampaikan oleh Allah. Selalu mendapat petunjuk dari Allah. Dan mendapat keberuntungan.
Saya bilang ini saja 5 ayat pertama ini kita renungkan, kita bahas luar biasa. Berarti kita bisa balik. Kalau mau mendapatkan, selalu mendapat petunjuk dan mendapatkan keberuntungan, lakukan 4 tadi. Atau tambah lagi 3. Tepatilah janji kalau kita berjanji, terutama janji kepada Allah. Barang siapa yang menepati janjinya kepada aku akan penuhi janjiku. Ada ayatnya juga. Nah, dalam bentuk apa keberuntungan? Nah, ini mendapatkan jalan keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan corona, serta mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menarik di surah At-Talaq 65 ayat 2 sampai 3. Atau ayat 2 dan 3. Jadi akhir ayat 2 itu kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini saja direnungkan, ini luar biasa. Mohon maaf, ini rahasianya Khafifah Indar Parawansa yang pernah dia ungkap, sehingga dia mendapati sekarang karir yang luar biasa. Ini ayat yang dia pegang teguh, sehingga dia formulasilah hidupnya untuk meningkatkan ketakwaan. Dia yakini bahwa dia akan keluar dari berbagai permasalahan dan dia akan mendapatkan suatu posisi dan mendapatkan rezeki dari hal-hal arah yang kita tidak tahu dari mana. Yang kedua, yang sementara ini mencari pengetahuan, mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Surah Al-Baqarah 282 itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada akulah yang mengajarkan ilmu. Ini yang dipraktekkan di Hidayat. Luar biasa di Hidayat itu. Bayangkan mau ujian besoknya, pergi di masjid bermalam, kemudian salat tahajud, salat di situ berdoa. Apa yang terjadi? Mimpi di masjid. Mimpi di masjid itu mengerjakan soal. Kemudian soal yang dikerjakan di mimpinya itulah yang diujikan. Jadi itu rupanya di Hidayat itu mulai dari pesantren sudah mendapatkan famasena pengelatan. Luar biasa itu. Dihafal biar posisinya ayat dihafal. Kemudian yang ketiga, selalu bersama dengan Allah. Annallaha ma'al muttaqin. Surah Al-Baqarah 194. Kemudian yang kita ini mendapatkan jannah, ketenangan hidup dunia dan akhirat. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kepada orang beriman dengan imannya melaksanakan amalan saleh, tempatnya nanti jannah. Jadi rupanya ada semua itu dalam Al-Qur'an. Kita mau jannah yang mana? Mau jannah yang paling tinggi? Ya, ada semua ini yang kau lakukan. Mau bersama Nabi, ini yang kau lakukan. Ada semua rupanya. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara, ini juga sudah digambarkan oleh Allah jalan untuk merebut keberkahan Allah sebagai jalan mendapatkan kesejahteraan bangsa. Jadi ada juga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tetapi lanjutannya itu kan sebaliknya. Allah menyampaikan kalau sebaliknya juga jangan datang. Seandainya masyarakat di dalam suatu daerah, dalam suatu negara, dalam suatu provinsi beriman dan bertakwa, aku akan turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Bukankah sumber kesejahteraan kalau berkah langit dan berkah bumi? Apa yang terjadi sekarang? Karena sebaliknya yang terjadi, ya sebaliknya juga yang terjadi. Hujan bukan datang sebagai berkah, tapi datang sebagai musibah. Masya Allah, jadi ini motivasi bagi kita semua. Sekali lagi saya sementara belajar juga bahwa solusi berbagai permasalahan, ya baik permasalahan bangsa, permasalahan diri, solusinya bagaimana kita kembali belajar, mempelajari Al-Quran dan terapkan dalam kehidupan. Bukan hanya dibaca, utlu, ya kaji, pahami, terapkan dalam kehidupan. Kalau diperintahkan sabar, latih diri kita untuk sabar. Kalau diperintahkan salat awal waktu, salat jamaah yang dicontohkan oleh Rasul, latih diri kita di situ. Itu saja dulu latihan-latihannya. Insya Allah keseriusan kita untuk melatih diri itu akan turun nanti. Inilah yang disampaikan oleh hadis, ya. Man yuridillahu khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, diberikan dulu bagaimana kemauan untuk belajar
belajar agama, belajar ayat, kauliah dan kauniyah. Dengan itu nanti wayulhim hurusdahu, dengan di situ nanti turunlah ilhamku. Saya kira itu mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah panjang umur kita akan bahas nanti tingkatan puncak perjalanan kehidupan kita di dunia ini adalah penyerahan diri. Bagaimana caranya kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.